Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Ramadhani dari Prodi Budidaya Perairan angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mites kimia dasar. Yang pertama, perkembangan ilmu kimia. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, di Mesir telah melakukan reaksi kimia. Yang pertama, membuat anggur, kedua, mengawetkan mayat, ketiga, mengolah logam. Hakikat materi menurut Demokritus yaitu materi ini bersifat dekontinu, terdiri atas partikel kecil atau atom. Tetapi Aristoteles menolak pendapat dari Demokritus dan berpendapat bahwa materi ini bersifat kontinu dan tidak ada yang tidak terbagi. Pada abad pertengahan, sekitar tahun 500 sampai 1600, kimia diarahkan ke segi praktis. Pada masa tersebut, para ilmiah Arab dan Persia telah dapat membuat berbagai jenis zat seperti alkohol, zinc, asam ladida, asam sulfat, dan asam nitrat. Pada masa tersebut, ilmu kimia lahir. Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab yaitu al-kimia, artinya perubahan kimia, oleh Bapak Abu Musa Jabir bin Hayyan, yang dijuluki sebagai Bapak Ilmu Kimia. Pada abad ke-18, lahirlah kimia modern yang melakukan serangkaian percobaan. Percobaan tersebut disimpulkanlah hukum kekekalan massa, yaitu dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa, oleh Bapak Anthony Laurent Lavoisier. Pada tahun 1803, Bapak John Dalton, seorang guru sekolah dari Inggris, telah mengajukan teori atom yang pertama. Sejak itu, ilmu kimia berkembang dengan sangat pesat. Soal yang kedua, pengertian materi, unsur, dan senyawa beserta contohnya. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, dapat berwujud padat, cair, maupun gas. Contoh dari materi adalah batu, kayu, air, minyak, dan udara. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi dua atau lebih melalui secara fisika atau kimia biasa. Contohnya seperti besi pada pagar dan paku. Yang kedua, tembaga pada kabel listrik. Yang ketiga, aluminium pada rangka pesawat terbang. Senyawa adalah suatu zat tunggal yang masih bisa diuraikan menjadi dua unsur atau lebih secara kimia dengan perbandingan tetap. Contoh senyawa yaitu garam dapur, di mana air dapat diuraikan oleh listrik. Senyawa adalah suatu zat tunggal yang masih bisa diuraikan menjadi dua unsur atau lebih secara kimia dengan perbandingan tetap. Contoh senyawa yaitu garam dapur, di mana air dapat diuraikan oleh listrik menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Soal yang ketiga adalah perkembangan teori atom. Yang pertama, menurut Dalton, atom merupakan bagian yang terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi-bagi, diciptakan, ataupun dimusnahkan, dan ini berbentuk bola pejal yang tidak bermuatan. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Kelemahannya yaitu tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Kedua, menurut Thomson, atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dan mengemukakan berdasarkan percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel subatom yaitu elektron, di mana berkas sinar ditembakkan dari katoda ke anoda dan melalui lubang atau celah hingga menuju layar dan menghasilkan pendaran cahaya. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan adanya partikel subatom. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. 3. Menurut Rutherford, mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Yang keempat, menurut Bohr, mengemukakan bahwa elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Kelebihannya yaitu menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Terakhir dari teori atom yaitu mekanika kuantum, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang. Kelebihannya yaitu dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan juga elektron,
serta kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Kelemahannya yaitu rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Konfigurasi elektron menurut Bohr-Bury adalah tingkat energi tertentu atau kulit elektron dan memiliki aturan yaitu di mana kulit satu itu adalah kulit K dan jumlah pada elektron maksimal tiap kulit sama dengan 2n². Jumlah maksimum kulit terluar adalah 8. Konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum yang memiliki 3 aturan utama yaitu 1. Aturan Aufbau, yang kedua aturan Hahn, yang ketiga asas larangan Pauli. Dan harus kita ingat bahwa kulit terdiri dari subkulit dan di dalam subkulit terdiri dari rumah elektron yang menampung maksimal 2 elektron. Soal yang kelima yaitu jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama, ikatan ion terbentuk dari atom logam dan non-logam. Yang kedua, ikatan kovalen terbentuk antara atom non-logam dengan non-logam. Ikatan ini terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron, artinya masing-masing atom saling menyumbang elektron lalu dipakai bersama-sama. Ikatan logam yaitu khusus buat atom-atom logam, di mana ikatan ini terjadi antara ion logam dengan ion logam dengan kumpulan elektron. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.